Halo sobat ingin tahu, apa kabar kalian semua? Saya harap sehat, lancar dan jaya selalu. Kali ini, Mimin akan bahas alur cerita dari Rurouni Kenshin tahun 2012. Adegan dimulai saat dalam peperangan. Hajime Saito mencari sang Batosai, yang tidak lain adalah Himura Kenshin. Mereka pun akhirnya bertemu pada saat perang telah usai. Hajime Saito pun mengatakan pada Kenshin, "Kita yang hidup dan mati oleh pedang tak bisa mengubah apapun." Kenshin yang tak merespon perkataan Hajime Saito pun hanya menancapkan pedangnya ke tanah dan pergi begitu saja. Di sisi lain, pedang yang ditancapkan ke tanah oleh Kenshin diambil oleh salah satu penjahat yang rupanya selamat dalam peperangan tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Dipersilahkan bagi kaum rebahan, beban keluarga, angkatan COVID, untuk mengatur posisi dan fokus dalam spoiler berikut ini. Scene berpindah maju 10 tahun, semenjak masa reformasi dengan sistem pemerintahan yang baru, dengan pemerintah yang menjamin keamanan rakyatnya dan era ketakutan serta kekerasan sudah berakhir. Takeda Kanryu yang adalah seorang pengusaha, namun mempunyai bisnis sampingan sebagai pembuat dan pengedar opium, dan Megumi yang mempunyai keahlian meracik opium, bekerja dengan terpaksa kepada Takeda Kanryu. Dengan alasan untuk mencari peracik opium yang handal, Takeda Kanryu pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh teman-teman dari Megumi. Kini hanya tersisa Megumi dan satu temanya lagi, Takeda pun akhirnya memilih Megumi karena Megumi adalah perempuan yang cantik, sedangkan teman Megumi adalah seorang lelaki berbatang. Dalam sebuah festival, Kenshin terlihat dalam penyamaran dan mencoba membeli kue panggang. Di tempat lain, polisi menemukan mayat dan selembar kertas yang sengaja ditinggalkan sebagai bukti pelaku pembunuhan adalah Batosai yang tidak lain adalah Kenshin. Saat Kenshin berjalan dengan bakso tusuk 1001 di tangannya, tanpa sengaja ia melihat sketsa wajah Batosai si pembunuh berantai sebagai buronan yang tertampal di mading sekolah. Saat sedang mengamati sketsa tersebut, tiba-tiba Kenshin ditodong dengan pedang kayu oleh seekor wanita. Hahaha. Maksudnya seorang wanita yang tidak lain adalah Kaoru Kamiya. Kaoru pun dengan cepat menuduh Kenshin sebagai Batosai yang selama ini membunuh jamaah yang tak bersalah. Setelah Kaoru menyerang Kenshin dengan pedang kayunya, sampai Kenshin terjatuh akhirnya Kenshin menyebut bahwa dirinya adalah Afgan pacarnya Teo Chae salah maksudnya menyebut dirinya pengembara, yang membawa pedang bermata terbalik. Di tempat lain Hajime Saito datang ke rumah Takeda Kanryu sambil membawa kertas bukti, yang ditemukan di mayat yang ternyata adalah mayat seorang polisi yang sedang menyamar. Hajime Saito mencurigai bahwa Takeda terlibat dalam kasus ini, dia pun ingin menggeledah gudang penyimpanan Takeda. Namun tidak diizinkan, di sini Takeda Kanryu menunjukkan mantan samurai yang kelihatan sangat kelaparan kepada Hajime Saito. Saat kembali ke dalam rumah Takeda Kanryu mengetahui bahwa Megumi telah kabur, Kanryu sangat marah karena hanya Megumi yang mengetahui rahasia racikan opium. Di sisi lain Megumi meminta perlindungan di markas polisi, sebagai gantinya Megumi harus bertukar informasi mengenai rahasia dari Kanryu, namun nampaknya Megumi hanya diam saja. Pada saat yang bersamaan rupanya anak buah Kanryu telah mengetahui keberadaan Megumi di markas polisi. Tanpa butuh waktu lama semua polisi dikalahkan dengan sangat mudah. Beruntung Megumi berhasil kabur lewat jendela kamar kos belakang. Di jalan Kaoru yang sedang berinteraksi dengan kucing, tiba-tiba kaget karena melihat ada korban berjalan dengan penuh darah di seluruh badan dan jatuh tepat di depan Kaoru. Dia pun melihat sang pembunuh yang merupakan anak buah dari Kanryu. Kaoru pun menyadari bahwa pembunuh tersebut adalah buronan yang dicari selama ini. Beruntung Kenshin datang di saat yang tepat sehingga Kaoru tidak terluka. Saat Kaoru sedang membersihkan dojo milik ayahnya, tiba-tiba datang segerombolan preman Akamshi, alias anak kampung sini, suruhannya Kanryu untuk membeli dojo tersebut, namun Kaoru tidak bersedia menjualnya. Para preman pun tidak terima dan langsung memporak-porandakan dojo. Lagi dan lagi Kenshin datang di saat yang tepat, dengan keahlinya Kenshin begitu mudah mengalahkan mereka semua, polisi pun datang karena mendengar kekacauan dan langsung menangkap Kenshin. Kenshin pun dipenjara namun tidak lama, di penjara yang sama ada Sanosuke yang nantinya akan menjadi teman Kenshin.
Megumi yang berhasil kabur akhirnya bertemu dengan adik Kaoru yaitu Yahiko. Yahiko pun mengajak Megumi untuk tinggal bersama mereka, sementara Kaoru yang menjemput Kenshin juga mengajak Kenshin untuk tinggal bersama. Kaoru mengajak Megumi, Yahiko dan Kenshin untuk makan malam di KFC, tanpa disadari di tempat yang sama. Takeda Kanryu datang untuk mencari Megumi. Megumi yang sadar akan hal itu berlari bersembunyi di toilet. Anak buah Kanryu melihat Kenshin. Karena reputasi Kenshin yang mengalahkan preman, maka Takeda Kanryu tertarik untuk memperkerjakan Kenshin sebagai pengawal pribadi. Namun Kenshin menolak, merasa kesal. Takeda Kanryu mengatakan siapa yang bisa mengalahkan Kenshin akan diberi uang yang banyak. Sanosuke yang kebetulan berada di situ pun mengajukan diri. Pertarungan pun terjadi namun Sanosuke kalah. Di tempat lain Batosai palsu terus membunuh. Salah satu anak buah Takeda Kanryu datang menyelinap di dojo dan mengancam Megumi. Sumber air telah diracuni. Beruntung Megumi ahli dalam pengobatan, sehingga dia bisa menolong. Kenshin yang penasaran siapa Megumi yang sebenarnya langsung bertanya, hal yang sama rupanya juga ditanyakan Megumi kepada Kenshin. Karena bekas luka yang ada di pipi Kenshin, Megumi langsung tahu bahwa Kenshin dulunya adalah pembunuh. Megumi pun jujur bahwa dia dalam pelarian dari Takeda Kanryu sebagai peracik opium. Karena tak ingin lagi ada korban, akhirnya Megumi kembali kepada Takeda Kanryu. Kenshin yang mengetahui hal itu bersama Sanosuke langsung pergi menyelamatkan Megumi. Ternyata Megumi mempunyai rencana ingin menusuk Kanryu dengan pisau namun tetot. Kenshin dan Sanosuke langsung menyerang kediaman Takeda Kanryu yang dijaga ratusan mantan samurai. Namun semuanya kalah, Sanosuke dan Kenshin mendapatkan lawan masing-masing. Lawannya Sanosuke sesama petinju sedangkan lawannya Kenshin adalah samurai hebat. Namun Sanosuke dan Kenshin memenangkan pertarungan. Kini mereka berdua pergi mencari Megumi, namun disambut dengan tembakan, dibantu oleh Hajime Saito dan taktik dari Sanosuke. Mereka berhasil mengelabui Takeda Kanryu. Kecepatan Kenshin dan serangsen Hajime Saito dapat membangkang Kanryu. Di lain pihak ternyata Batosai palsu telah menculik Kaoru dan dibawa di tempat persembunyiannya. Beruntung Kenshin mengetahui tempatnya, Kenshin yang berjanji tidak akan membunuh lagi kini dihadapkan oleh pilihan itu. Udo Jin adalah nama asli dari Batosai palsu itu, memancing kemarahan Kenshin, dengan menyerang Kaoru, menggunakan jutsu yang lebih kuat dari jutsu Shin no Ippo. Jutsu ini menyerang paru-paru dan mempunyai waktu 2 menit sebelum korbannya meninggal. Kenshin pun terpancing, pertarungan sengit tak terhindarkan, namun Kenshin hampir kalah. Dengan segenap kekuatan Kenshin menggunakan jurusnya, Kiten Mitsurugi Ryu Suisen. Jurus ini telah mematahkan tulang sendi dan otot yang membuat korban lumpuh seumur hidup. Untuk menghilangkan jutsu yang mengikat Kaoru, Kenshin harus membunuh si pengguna jutsu, namun ternyata Kaoru berhasil mematahkan jutsu tersebut. Di luar dugaan Batosai palsu malah bunuh diri. Takeda Kanryu ditangkap, Nona Kaoru sudah di dojo, Sanosuke sudah di dojo, Megumi apalagi, dan Kenshin baru pulang dari mencari sayur. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.